Dia menghabiskan miliaran rupiah untuk dokter-dokter terkenal. Tidak ada yang berhasil menemukan diagnosisnya. Tapi, pengasuh yang hampir tidak dia rekrut justru melihat apa yang semua orang abaikan. Apa yang dia temukan mengubah segalanya. Sari turun dari bus dengan koper lusuh di tangannya dan menatap alamat di kertas yang sudah kusut. Nomornya cocok, tapi dia perlu memeriksanya 3 kali karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di balik pagar besi tempa yang kokoh, berdiri villa terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Sebuah istana kaca dan marmer yang seolah keluar dari majalah arsitektur internasional. Dia merapikan rambutnya yang coklat yang disanggul asal-asalan dan menarik napas dalam-dalam. Di usia 32 tahun, dia sudah bekerja di banyak rumah, merawat banyak anak, tapi belum pernah menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Yayasan penyalur tenaga kerja meneleponnya kemarin dan mengatakan bahwa seorang pengusaha sangat membutuhkan pengasuh berpengalaman dalam merawat anak-anak, berkebutuhan khusus, gaji yang ditawarkan 5 kali lebih besar dari pekerjaan manapun yang pernah dia jalani. Sari menekan tombol intercom dan menunggu. Sebuah suara perempuan kering dan formal menjawab beberapa detik. Kemudian, "Ya, selamat pagi. Saya Sari. Saya datang untuk wawancara sebagai pengasuh anak." Ada jeda yang terlalu lama. Sari merasakan perutnya mengencang. Membayangkan mungkin dia salah alamat, salah jam, atau sudah ada orang lain yang dipilih. Tapi kemudian pagar mulai terbuka dengan dengungan mekanis. "Silakan masuk, ikuti jalan utama sampai ke pintu depan." Taman luas dengan tanaman-tanaman yang dipangkas sempurna dan sebuah air mancur marmer di tengahnya. Sari berjalan perlahan, menyerap setiap detail. Dia tumbuh di rumah 2 kamar di pinggiran Surabaya, berbagi kamar dengan 3 saudara perempuan. Dia tidak pernah membayangkan ada orang yang hidup seperti ini. Pintu depan terbuka sebelum dia sempat menyentuh bel. Seorang wanita berambut abu-abu yang disanggul ketat menatapnya dari atas ke bawah dengan mata yang seolah mencatat setiap kekurangan. "Saya, Buati, pengurus rumah tangga, Pak Rizky, sedang menunggu di ruang kerja." Sari mengangguk dan mengikuti wanita itu melalui koridor bermare. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan yang mungkin nilainya lebih dari semua yang dia miliki. Sepatunya yang sudah usang mengeluarkan suara yang memalukan di atas lantai yang dipoles mengkilap. Buati berhenti di depan sebuah pintu kayu gelap dan mengetuk 2 kali. "Pak Rizky, kandidatnya sudah datang. Silakan masuk." Suaranya berat dan lelah. Sari masuk ke ruang kerja dan melihat seorang pria duduk di balik meja besar yang megah dikelilingi tumpukan kertas dan map-map medis. Rizky berusia 38 tahun, tapi terlihat 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam dalam menghiasi wajahnya, dan ada ketegangan di bahunya yang menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Dia mengangkat mata dan memperhatikan Sari sejenak. Sari merasa sedang dinilai seperti sebuah bidak di papan catur. "Silakan duduk." Dia menurut meletakkan koper di lantai di samping kursi. Yayasan bilang, "Kamu punya pengalaman dengan anak-anak yang sakit." "Ya, Pat. Saya bekerja 3 tahun dengan seorang gadis yang mengalami cerebral palsy. Sebelum itu, saya merawat seorang anak laki-laki dengan autisme berat selama 2 tahun. Dan kenapa kamu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu?" Gadis itu masuk ke lembaga khusus ketika ibunya pindah ke luar negeri. Anak laki-laki itu, Sari, berhenti sejenak merasakan simpul yang sudah familiar di tenggorokannya. Anak laki-laki itu meninggal komplikasi jantung. Rizky memperhatikannya lebih seksama. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya sekarang. Sebuah bayangan, pengakuan. "Saya turut berduka. Terima kasih. Itu berat, tapi saya banyak belajar darinya. Saya belajar untuk memperhatikan detail perubahan-perubahan kecil yang kadang tidak disadari oleh dokter."
Rizky bersandar di kursi dan mengusap wajahnya. Sebuah gerak kelelahan yang tampak sudah menjadi kebiasaan. Saya akan berbicara jujur. Dengan kamu, Sari, dalam 2 tahun terakhir saya sudah menghabiskan lebih dari 3 miliar untuk dokter dan spesialis pemeriksaan dan pengobatan. Anak-anak saya, Dika dan Raffi, berusia 5 tahun. Mereka kembar dan mereka sakit. Sari mentondongkan tubuh ke depan. Mendengarkan, tidak ada dokter yang bisa menemukan apa yang mereka derita. Ini sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun. Kelelahan ekstrem, nyeri otot, masalah konsentrasi, penurunan berat badan. Kami sudah melakukan semua pemeriksaan yang bisa dibayangkan. Kami sudah berkonsultasi dengan spesialis di Jakarta, di Bandung, di Singapura. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya dan gejalanya semakin parah. Perlahan-lahan, ya, awalnya dokter menduga anemia. Lalu, mereka mencurigai semacam sindrom autoimun. Kami sudah melakukan biopsi, sumsum tulang, MRI, tes genetik. Semua tidak memberikan hasil yang pasti. Sari memproses informasi itu dalam diam. Ada sesuatu dalam cerita ini yang tidak sepenuhnya masuk akal, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi apa di mana ibu. Anak-anak itu. Ekspresi Rizky menutup seperti pintu yang dikunci. Nadia meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan mobil. Anak-anak waktu itu baru berusia 3 tahun. Saya turut berduka, Pak Rizky. Gejala-gejala itu mulai muncul sekitar 6 bulan setelah kematiannya. Dia berhenti sejenak dengan jeda yang panjang. Para dokter mengatakan mungkin ini psikosomatis, bahwa mereka mengekspresikan duka melalui tubuh mereka, tapi saya tidak percaya itu. Ada yang salah dengan anak-anak saya dan saya akan menemukan apa itu meskipun harus menghabiskan setiap sen yang saya punya. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan seorang pria berjas putih masuk tanpa mengetuk. Usianya sekitar 50 tahun. Rambut abu-abu disisir ke belakang, dan dia membawa tas kulit yang sepertinya harganya melebihi gaji bulanan Sari. Rizky, kita perlu bicara tentang hasil panel terakhir. Dokter, itu berhenti saat melihat Sari. Siapa? Ini Derot Hendra. Ini Sari. Dia sedang diwawancarai untuk posisi pengasuh anak. Dokter itu memandangnya dengan tatapan yang membuat Sari merasa seperti serangga di bawah kaca pembesar. Pengasuh lagi, Rizky, kita sudah membicarakan ini. Yang dibutuhkan anak-anak kamu adalah perawatan medis khusus, bukan satu lagi pembantu rumah tangga yang bermain-main jadi perawat. Sari merasakan darahnya naik ke wajah, tapi dia mempertahankan sikapnya. Saya punya sertifikat P3K dan perawatan anak. Dokter Hendra tertawa pendek dan meremehkan. Sertifikat yang sangat mengesankan. Dan di mana kamu belajar kedokteran? Di kursus pinggir jalan. Rizky, suara Rizky mengandung nada peringatan. Saya hanya berbicara realistis. Kamu sudah mempekerjakan 5 pengasuh dalam setahun terakhir. Rizky, tidak ada yang bertahan lebih dari 2 bulan. Anak-anak, kamu butuh tenaga medis profesional. Bukan orang yang akan panik saat ada kedaruratan pertama kali. Sari berdiri. Dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi kata-kata keluar sebelum bisa ditahannya. Dengan segala hormat, sudah berapa lama Bapak menangani anak-anak ini, dokter? Hendra menyempitkan matanya. 1 bulan. Dan dalam waktu itu berhasil menemukan apa yang mereka derita. Keheningan yang menyusul sangat mencekam. Rizky menatap, keduanya bergantian, jelas terkejut dengan keberanian Sari. Dengarkan sini, Dik, Sari, dia tidak mundur. Nama saya Sari dan saya tidak sedang mengatakan bahwa saya lebih tahu dari Bapak. Saya hanya mengatakan bahwa kadang sepasang mata yang berbeda bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bukan karena lebih pintar, tapi karena melihat dari sudut yang berbeda. Dokter Hendra,
mendengus dan berbalik ke Rizky. Kamu tidak akan merekrut wanita ini. Rizky terdiam cukup lama, menatap Sari dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Lalu dia berdiri. Sari, saya ingin kamu bertemu dengan anak-anak saya. Rizky, ini tidak masuk akal. Hendra, kamu boleh pergi. Kita bicarakan hasilnya nanti. Dokter itu keluar dengan mendengus, membanting pintu lebih keras dari yang diperlukan. Rizky berjalan mendekati Sari dan untuk pertama kalinya sejak dia tiba, dia menunjukkan sesuatu yang menyerupai senyuman. Kamu punya nyali, itu harus saya akui. Saya hanya punya pengalaman diremehkan, Pak. Lama-kelamaan orang belajar untuk tidak. Diam saja. Mereka menaiki tangga marmer ke lantai 2. Koridor itu dihiasi foto-foto keluarga dan Sari memperhatikan seorang wanita berjilbab dengan senyum yang cerah di beberapa foto memeluk 2 bayi yang identik. Nadia, ibu yang telah pergi meninggalkan anak-anak itu. Rizky berhenti di depan sebuah pintu yang dicatat biru muda. Mereka sedang istirahat. Belakangan ini mereka menghabiskan sebagian besar hari di tempat tidur, tidak punya energi untuk bermain, berlari, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan anak-anak. Dia membuka pintu perlahan. Kamarnya sangat besar dengan 2 tempat tidur yang dipisahkan oleh meja kecil yang penuh dengan obat-obatan. Dindingnya berwallpaper dengan gambar, awan-awan, dan ada mainan-mainan yang berserakan di lantai. Tapi semuanya tampak tidak tersentuh sudah lama. Di tempat tidur, 2 anak laki-laki kembar dengan rambut hitam terbaring berselimut sampai dagu. Meski udara panas, mereka terlalu kecil untuk anak usia 5 tahun. Terlalu kurus, terlalu pucat, salah. Satunya tidur, yang lain menatap pintu dengan mata besar dan lelah. Ayah, hai, nah. Ayah membawa seseorang untuk kalian. Kenal. Sari mendekat perlahan duduk di kursi di samping tempat tidur anak yang terjaga. Hai, siapa namamu? Anak itu memperhatikannya dengan kecurigaan alami. Anak-anak yang sudah melihat banyak orang dewasa datang dan pergi dari kehidupan mereka. Raffi itu Dika. Dia lagi tidur, senang bertemu denganmu. Raffi saya, kamu dokter bukan? Saya pengasuh. Raffi mengerutkan dahi. Pengasuh? Iya, untuk merawat kalian. Betul, pengasuh-pengasuh lain pada pergi. Mereka tidak suka di sini. Kenapa? Kamu pikir begitu? Raffi mengangkat bahu. Sebuah gerak kecil yang lelah. Entahlah, kayaknya kita terlalu merepotkan. Kita selalu kelelahan dan tidak bisa main dengan benar. Sari merasakan hatinya terasa sesak. 5 tahun, usia dan anak itu sudah belajar untuk menyalahkan dirinya sendiri karena sakit. Raffi, boleh saya ceritakan satu rahasia? Anak itu mengangguk matanya, sedikit lebih tertarik. Saya tidak akan pergi. Tahu kenapa? Kenapa? Karena saya suka dengan anak-anak yang merepotkan. Mereka yang paling menarik. Raffi membentuk sesuatu yang menyerupai senyuman. Yang pertama yang dilihat Sari, di wajahnya, kamu aneh. Terima kasih, itu pujian. Di tempat tidur sebelah, Dika mulai bergerak. Dia membuka mata, perlahan, berkedip melawan cahaya, dan menatap Sari dengan bingung. Siapa kamu? Saya Sari. Saya datang untuk mengenal kalian. Dika tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi kosong yang membuat Sari menyadari bahwa si kembar ini berbeda dari kakaknya. Lebih tertutup, lebih rapuh, lebih terpengaruh oleh penyakit. Mengamati dari pintu, tangan bersedekap, ekspresi tak terbaca. Bagaimana pendapatmu? Sari berdiri dan berjalan mendekatinya, berbicara pelan agar anak-anak tidak mendengar. Mereka butuh lebih dari sekadar obat, Pak. Rizky, mereka butuh seseorang yang hadir, yang mengamati, yang memperhatikan hal-hal kecil. Dan kamu bisa menjadi orang itu. Sari menatap kedua anak itu begitu kecil di tempat tidur yang besar dan merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Perasaan yang sama yang dia rasakan saat pertama kali mengenal anak autis yang akhirnya
meninggal dalam pelukannya. Perasaan bahwa anak-anak itu membutuhkannya. Saya ingin mencoba. Rizky memperhatikannya lama, lalu mengulurkan tangan. Kamu mulai besok, Buati akan menunjukkan kamarmu. Sari menjabat. Tangannya merasakan beban tanggung jawab yang menghimpit bahunya. Buati muncul di pintu seolah dipanggil dengan telepati. Saya akan tunjukkan kamarmu, Mbak. Sari mengikuti pengurus rumah tangga itu melalui koridor, melewati lebih banyak pintu tertutup, lebih banyak lukisan mahal, lebih banyak bukti kekayaan yang belum pernah dia lihat dari dekat. Kamarnya berada di ujung koridor dekat kamar anak-anak. Ini dia. Buati membuka pintu, memperlihatkan sebuah ruangan sederhana tapi nyaman dengan tempat tidur single, lemari kayu, dan jendela yang menghadap ke taman. Kamar mandinya, pintu kedua di sebelah kiri. Sarapan disajikan pukul. Pak Rizky makan malam pukul, tapi anak-anak makan lebih awal, pukul 6. Mengerti? Terima kasih, Bu. Wati, pengurus rumah tangga itu ragu di pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Sari menunggu. Bak Sari, boleh. Panggil saya Sari saja. Pengasuh-pengasuh lain, mereka tidak. Pergi karena anak-anak merepotkan. Buati menurunkan suaranya. Mereka pergi karena rumah ini menyedihkan dan karena Dokter Hendra membuat hidup mereka menjadi tidak mungkin. Kenapa ibu menceritakan ini kepada saya? Buati memperhatikannya sejenak dan Sari melihat sesuatu melunak dalam ekspresinya yang keras. Karena kamu menatap anak-anak itu dengan cara yang benar. Sebelum Sari bisa menjawab, pengurus rumah tangga itu sudah pergi menutup pintu di belakangnya. Sari duduk di tempat tidur dan menatap keluar. Jendela. Matahari sedang terbenam, melukis langit dengan warna jingga. Di suatu tempat di dalam villa itu, 2 anak laki-laki berusia 5 tahun terbaring. Di tempat tidur, mereka terlalu lemah untuk bermain. Dia memikirkan semua yang telah dia lihat. Ayah yang putus asa, dokter yang arogan, pengurus rumah tangga yang tampaknya tahu lebih dari yang diucapkan, dan si kembar begitu kecil dan rapuh. Dia tidak tahu apa yang salah dengan anak-anak itu, tapi sesuatu dalam nalurinya mengatakan bahwa jawabannya ada di sana di dalam villa itu, tersembunyi di depan mata semua orang, dan dia bertekad untuk menemukannya. Apapun yang harus dibayar, minggu pertama Sari di villa itu adalah latihan observasi yang terus-menerus. Sari bangun pukul 6 pagi bahkan sebelum Buati dan menghabiskan beberapa menit dalam keheningan menyerap suara dan aroma rumah itu. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa dia identifikasi. Sebuah perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang salah selain penyakit. Anak-anak itu, si kembar bangun sekitar pukul, selalu kelelahan, selalu mengeluh, kesakitan. Sari memperhatikan bahwa gejala-gejala itu tampaknya lebih parah di pagi hari dan sedikit membaik sepanjang hari. Raffi, kamu mau sarapan? Di luar hari ini, anak itu menatapnya dengan terkejut. Di luar, di taman, di bawah pohon besar itu, Raffi ragu-ragu menatap saudaranya di tempat tidur sebelah. Dika tidak mau, dia tidak suka. Keluar kamar, Sari mendekati tempat tidur Dika. Anak itu terjaga, tapi matanya tetap menatap langit-langit. Dika mau sarapan di taman? Tidak. Sari tidak memaksa, tapi dia membuat catatan mental. Dika jauh lebih parah dari Raffi. Setelah sarapan, Dokter Hendra datang untuk kunjungan hariannya. Sari sedang di kamar anak-anak membantu Raffi memasang puzzle sederhana ketika dokter itu masuk tanpa mengetuk. Bagaimana kondisi pasien hari ini? Sama saja, jawab Sari tanpa mengangkat mata dari puzzle. Dokter Hendra mengabaikannya dan langsung menuju tempat tidur Dika, mengeluarkan stetoskop dari saku jasnya. Ayo kita lihat bagaimana jantung kamu. Nak, Dika tidak menjawab. Dia membiarkan dokter itu memeriksanya dengan kepasifan orang yang sudah diperiksa ratusan kali tanpa hasil. Detak jantungnya sedikit meningkat. Dokter, Hendra bergumam pada diri sendiri. Saya
akan meminta panel darah lagi, Dok. Sari menyela. Boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Gejala anak-anak ini tampaknya lebih parah di pagi hari dan membaik ketika mereka keluar kamar. Apakah Bapak pernah mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu di lingkungan ini yang menyebabkan hal itu? Hendra menatapnya, seolah dia baru saja menyarankan bahwa bumi itu datar. Baksari, saya sudah belajar kedokteran selama 8 tahun dan sudah praktik lebih dari 20 tahun. Saya sudah mempertimbangkan semua kemungkinan, hipotesis termasuk faktor lingkungan. Rumah ini sudah diuji untuk jamur, asbes, timbal, radon, semuanya negatif. Bagaimana dengan produk pembersih? Apa? Produk pembersih beberapa bisa menyebabkan reaksi pada anak-anak yang sensitif, terutama jika digunakan terus-menerus di ruangan tertutup. Dokter, Hendra tertawa pendek. Produk pembersih. Tentu saja, kenapa saya dengan semua pengalaman saya dan semua spesialis yang sudah kami konsultasikan tidak memikirkan sesuatu yang begitu jelas. Dia berbalik menatap Sari dengan ekspresi penuh penghinaan. Mbak, saya mengerti kamu ingin membantu, tapi biarkan kedokteran untuk dokter. Tugasmu adalah merawat anak-anak, bukan mendiagnosis mereka. Sari merasakan wajahnya memanas, tapi dia mempertahankan suaranya tetap tenang. Saya hanya menyampaikan observasi. Simpan observasimu untuk dirimu sendiri. Dokter Hendra menutup tasnya dan berjalan menuju pintu. Saya akan berbicara dengan Pak Rizky tentang panel darah yang baru. Ketika dia pergi, Raffi menatap Sari dengan ekspresi penasaran. Kenapa dia tidak suka sama kamu? Tidak tahu, sayang. Ada orang yang tidak suka ketika orang lain mengajukan pertanyaan. Ibu bilang pertanyaan itu penting. Beliau bilang, begitulah caranya kita belajar hal-hal baru. Sari merasakan dadanya sesat. Ibumu benar. Kamu tahu kalau beliau sudah meninggal? Pertanyaan itu datang begitu langsung, begitu tanpa filter, sehingga Sari perlu sesaat untuk menjawab. Tahu, saya turut berduka. Aku juga sedih. Raffi mengalihkan perhatiannya ke puzzle. Kadang aku lupa kalau beliau sudah meninggal. Terus aku ingat lagi dan sedih lagi. Itu wajar untuk dirasakan. Dika tidak pernah mau bicara tentang beliau. Dia marah kalau aku bicara tentang ibu. Sari menatap tempat tidur sebelah di mana Dika berbaring memunggungi mereka. Setiap orang punya cara berbeda untuk menghadapi kesedihan. Apakah kesedihan bisa membuat orang sakit? Pertanyaan itu begitu sederhana sekaligus begitu mendalam sehingga Sari tidak bisa langsung menjawab. Kadang bisa, tapi tidak selalu. Dokter Hendra bilang kita sakit karena kesedihan, tapi aku tidak percaya. Aku tidak sesedih itu. Sari mencatat informasi itu. Jadi, dokter itu benar-benar percaya bahwa gejalanya psikosomatis. Tapi ada sesuatu dalam teori itu yang tidak masuk akal. Anak-anak usia 5 tahun memang bisa memunculkan gejala fisik akibat tekanan emosional, tapi biasanya tidak separah dan selama ini. Siang, harinya, sementara anak-anak tidur. Siang, Sari memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Dia bilang kepada Bu Wati bahwa dia sedang mencari perpustakaan, tapi sebenarnya dia ingin lebih memahami lingkungan tempat anak-anak tinggal. Villa itu sangat besar dengan 3 lantai dan lebih dari 20 ruangan. Sari memeriksa setiap ruangan dengan seksama, memperhatikan detail-detail yang kebanyakan orang abaikan. Karpet-karpetnya dibersihkan setiap hari. Jendela-jendelanya jarang dibuka. Sistem AC bekerja sepanjang waktu, mendaur ulang udara yang sama ke seluruh rumah. Ketika sampai di gudang produk pembersih di bagian bawah rumah, dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada puluhan botol produk tertentu, sebuah desinfektan industri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Labelnya bertuliskan formula Clean Pro, penggunaan profesional. Sari mengambil salah satu botol dan membaca bahan-bahannya. Sebagian besar adalah
bahan kimia yang tidak dia kenali, tapi salah satunya langsung mencolok di matanya. Glutaraldehida. Dia samar-samar mengingat pernah membaca sesuatu tentang zat ini bertahun-tahun lalu saat bekerja di rumah sakit. Zat ini digunakan untuk mensterilkan peralatan medis, tapi bisa menyebabkan masalah pernapasan dan neurologis jika terpapar dalam waktu lama. Ada yang bisa saya bantu? Sari berbalik dan menemukan Bu Wati berdiri di pintu gudang tangan bersedekap. Saya sedang mencari perpustakaan dan nyasar. Perpustakaannya ada di lantai 2 ini. Gudang. Sari meletakkan botol itu kembali. Maaf, rumah ini sangat besar. Bu Wati tampak tidak yakin, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengantar Sari kembali ke tangga. Bak Sari, 1, kata nasihat. Pak Rizky adalah orang yang sangat tertutup. Beliau tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya atau yang pergi ke tempat yang tidak diundang. Mengerti? Bagaimana dengan Dokter Hendra? Bu Wati ragu, dia punya banyak pengaruh di rumah ini. Pak Rizky mempercayainya sepenuhnya. Kalau kamu melawannya, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Terima kasih atas peringatannya. Ini bukan peringatan, ini fakta. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan produk pembersih itu, gejala-gejala anak-anak, cara semuanya memburuk di pagi hari dan membaik ketika mereka keluar kamar. Ada hubungannya di sana. Dia yakin, tapi butuh lebih banyak informasi sebelum membuat tuduhan apapun. Pagi berikutnya, dia bangun lebih awal dari biasanya dan pergi ke kamar anak-anak sebelum tim. Kebersihan tiba, baunya samar, tapi tidak bisa disalahartikan. Diinfektan, industri yang sama yang dilihatnya di gudang, anak-anak masih tidur. Sari mendekati jendela dan mencoba membukanya, tapi terkunci. Semua jendela kamar itu terkunci. Sedang apa? Rizky berdiri di pintu, masih memakai rambutnya kusut. Selamat pagi, Pak. Rizky, saya sedang mencoba membuka jendela. Jendelanya memang dikunci. Keamanan dari penyusup. Anak-anak tidak pernah mendapat udara segar di dalam sini. Rizky mengerutkan dahi. Sistem AC menyaring dan memurnikan udara. Terus-menerus. Udaranya lebih bersih dari udara di luar, tapi udara yang sama terus didaur ulang. Apa maksudmu, Sari? Dia ragu. Dia tahu sedang menginjak tanah yang berbahaya. Dokter Hendra sudah memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Bu Wati bilang Rizky tidak suka. Pertanyaan, tapi dua anak itu sedang melemah dan tidak ada yang tampak melihat ke arah yang benar. Pak Rizky, boleh saya jujur? Saya lebih suka. Begitu, saya pikir anak-anak terpapar sesuatu di dalam rumah ini yang menyebabkan gejala-gejala itu. Saya tidak tahu persis apa itu, tapi tandanya ada di sini. Gejalanya memburuk di pagi. Hari setelah mereka seharian penuh di kamar. Membaik ketika mereka keluar, jendelanya selalu ditutup. Udara yang sama terus didaur ulang. Rizky memperhatikannya dalam diam cukup lama. Dokter Hendra sudah menyingkirkan faktor lingkungan. Dokter Hendra mencari jamur, asbes, timbal, hal-hal yang jelas. Tapi, bagaimana dengan bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan? Bagaimana dengan senyawa organik volatil yang bisa menumpuk di ruangan tertutup? Apakah kamu menyarankan bahwa karyawanku sendiri meracuni anak-anakku? Bukan dengan sengaja, tapi kadang orang menggunakan produk tanpa menyadari bahwa produk itu bisa berbahaya, terutama bagi anak-anak. Rizky mengusap wajahnya. Gerak kelelahan yang sudah dikenal Sari dengan baik. Sari, saya menghargai dedikasimu, tapi kamu baru di sini seminggu. Kami punya para spesialis yang mengerjakan kasus ini selama lebih dari setahun. Saya tahu dan saya tidak mengatakan bahwa saya lebih tahu dari mereka. Saya hanya mengatakan bahwa mungkin mereka sedang melihat di tempat yang salah. Sebelum Rizky bisa menjawab, sebuah teriakan datang dari kamar anak-anak.
Sari berlari masuk dan menemukan Dika duduk di tempat tidur. Gemetar hebat, matanya berputar ke belakang. Dika. Rizky ada di sisinya dalam hitungan detik. Apa yang terjadi? Sepertinya kejang. Hubungi nomor darurat 119. Rizky mengambil teleponnya sementara. Sari membalikkan Dika ke sisinya, melindungi kepalanya, melakukan semua yang telah dipelajarinya dalam kursus P3K. Raffi sudah terbangun sekarang, menangis di sudut tempat tidur. Ada apa? Dengan Dika, semuanya akan baik-baik saja sayang, semuanya akan baik-baik saja. Raffi menangis semakin keras. Isak tangisnya mengguncang tubuh kecilnya. Dika mau mati. Dia mau mati kayak ibu. Tidak sayang, dia tidak akan mati. Kita akan merawatnya. Kejang itu berlangsung kurang dari 2 menit, tapi terasa seperti selamanya. Ketika Dika akhirnya berhenti, gemetar, dia tidak sadarkan diri. Pernapasannya dangkal, wajahnya pucat, seperti kertas. Rizky ada di telepon, berteriak memberikan instruksi kepada seseorang di ujung sana. Buati muncul di pintu, wajahnya pucat ketakutan. Ada apa? Hubungi Dr. Hendra. Rizky memerintah, katakan ini darurat. Sementara menunggu ambulans, Sari mempertahankan Dika di sisinya, memantau. Pernapasannya berbicara kepadanya dengan suara pelan. Meski tahu anak itu mungkin tidak bisa mendengar, kamu akan baik-baik saja sayang. Sari ada di sini. Raffi sudah turun dari tempat tidur dan memeluk kakinya. Kenapa dia begitu? Tubuh Dika sedang bingung. Para dokter akan membantu. Ambulans tiba dalam 12 menit. Para medis masuk ke kamar dengan efisien. Tapi Sari melihat kekhawatiran di mata mereka. Sudah berapa lama dia begini? Kejangnya berlangsung sekitar 2 menit. Dia kehilangan kesadaran begitu berhenti. Riwayat kejang. Rizky menggelengkan kepala. Tidak pernah. Dia belum pernah kejang sebelumnya. Ada kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Dia sudah diperiksa lebih dari setahun untuk penyakit yang belum terdiagnosis, kelelahan, nyeri otot, penurunan berat di badan. Para medis saling bertukar pandang yang tidak disukai Sari. Kami akan membawanya ke rumah sakit. Bapak bisa menemani kami. Rizky menatap Sari. Kamu mau jaga Raffi? Tentu saja. Pergi bersama dia. Sementara para medis memindahkan Dika ke berkar Raffi. Semakin erat memeluk kaki Sari. Aku mau ikut sama Dika. Kamu tidak bisa ikut, sayang. Tapi ayah akan pergi bersamanya dan akan menelepon kita untuk menceritakan segalanya. Janji. Rizky membungkuk dan mencium kening. Raffi, ayah akan membawa Dika kembali. Ya, kamu di sini sama Sari ya. Ketika ambulans pergi, Sari berdiri di teras dengan Raffi dalam pelukannya, menyaksikan lampu merah menghilang di ujung jalan. Anak itu sudah berhenti menangis tapi masih gemetar. Sari berbisik, "Hei sayang, kamu pikir Dika akan sembuh?" Sari ingin mengatakannya, ingin berjanji bahwa segalanya akan baik-baik saja, tapi tidak bisa. Berbohong kepada anak yang sudah kehilangan ibunya dan sekarang melihat saudaranya di bawah ambulans. Saya pikir para dokter akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantunya. Tapi, kamu tidak tahu apakah dia akan sembuh. Tidak ada yang tahu masa depan Raffi. Tapi saya tahu satu hal. Apa? Bahwa saudaramu kuat dan bahwa banyak orang yang mencintainya dan ingin dia sembuh. Raffi mengangguk perlahan menyerap kata-kata itu. Sari sayang sama Dika. Pertanyaan itu membuat Sari terkejut. Sayang dong, sayang banget. Raffi menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku juga sayang kamu, Sari. Pada saat itu, sambil menggendong anak kecil yang ketakutan itu, Sari membuat sebuah keputusan. Dia tidak akan menunggu lagi, tidak akan diam lagi. Ada sesuatu yang salah di rumah itu yang sedang membunuh anak-anak ini dan dia akan menemukan apa, itu meskipun harus kehilangan pekerjaannya. Kejang Dika bukan sekadar gejala tambahan, itu adalah peringatan. Dika menghabiskan 3 hari di rumah sakit.
Sari merawat Raffi selama waktu itu, tapi pikirannya terus-menerus tertuju pada anak yang dirawat inap itu dan teori yang terbentuk di kepalanya. Setiap malam setelah Raffi tidur, dia meneliti tentang keracunan, glutaraldehida, tentang senyawa organik, volatil, tentang efek bahan kimia pada anak-anak. Apa yang ditemukannya membuatnya bergidik. Glutaraldehida dalam paparan jangka panjang bisa menyebabkan tepat gejala-gejala yang dialami si kembar, kelelahan kronis, nyeri otot, masalah neurologis, penurunan berat badan. Dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kejam. Dan Dika yang menghabiskan lebih banyak waktu di kamar dari Raffi karena lebih tertutup, mendapatkan dosis yang lebih besar. Teorinya masuk akal, terlalu masuk akal. Tapi Sari tahu bahwa memiliki teori saja tidak cukup. Dia membutuhkan bukti. Pada hari ketiga, Rizky membawa Dika pulang ke rumah. Anak itu tampak lebih pucat, lebih lemah dengan gelang rumah sakit di pergelangan tangannya. Dika, syukurlah, kamu sudah pulang. Anak itu menatapnya dengan mata kosong. Hai, Raffi berlari menuju saudaranya dan memeluknya dengan hati-hati, seolah takut mematahkannya. Aku kangen sama kamu, Dika. Aku juga. Rizky tampak telah menua 10 tahun dalam 3 hari. Janggutnya tidak tercukur. Matanya merah karena tidak tidur dan ada ekspresi kekalahan di wajahnya yang belum pernah dilihat sehari sebelumnya. Dokter-dokter di rumah sakit pun tidak menemukan apa-apa, katanya, ketika anak-anak pergi ke kamar bersama Bu Ati. Mereka melakukan semua pemeriksaan yang bisa dibayangkan. Kejangnya diklasifikasikan sebagai idiopatik, tanpa penyebab yang diketahui. Pa, Rizky, tidak Sari tidak. Sekarang dia mengangkat tangannya. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya melihatnya di matamu sejak kamu tiba. Kamu pikir kamu tahu sesuatu yang tidak diketahui. Dokter, saya tidak pikir saya lebih tahu dari dokter. Tapi saya pikir saya menemukan sesuatu yang layak diselidiki. Rizky menatapnya dengan campuran kelelahan dan keputusasaan. Apa yang kamu temukan? Sari menarik napas dalam-dalam. Ini sekarang atau tidak? Sama sekali produk pembersih yang digunakan di rumah ini, Formula Clean Pro, mengandung glutaraldehida, sebuah senyawa yang bisa menyebabkan semua gejala yang diderita anak-anak. Kelelahan, nyeri otot, masalah neurologis dalam paparan jangka panjang bisa menyebabkan kejang. Rizky terdiam. Cukup lama. Bagaimana kamu tahu ini? Saya pernah bekerja di rumah sakit bertahun-tahun lalu. Glutaraldehida digunakan untuk mensterilkan peralatan. Karyawan yang terpapar mengalami masalah kesehatan. Setelah saya menemukan produk itu di gudang, saya meneliti tentangnya. Gejalanya identik. Dan kenapa dokter tidak memikirkan ini? Karena mereka sedang mencari penyakit. Mereka mencari sesuatu di dalam diri anak-anak. Tidak pernah memikirkan untuk mencari sesuatu di lingkungan sekitar. Rizky mengusap wajahnya. Sari, apakah kamu mengatakan bahwa karyawanku sendiri meracuni anak-anakku? Bukan dengan sengaja, Bu Ati. Mungkin tidak tahu bahwa produk itu berbahaya. Dia berusaha menjaga rumah tetap bersih, tapi produk itu terlalu kuat untuk penggunaan di rumah tangga. Dan anak-anak menghabiskan berjam-jam di kamar itu dengan jendela tertutup, menghirup uapnya. Kenapa Dika lebih terpengaruh dari Raffi? Karena Dika menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, dia lebih tertutup, lebih banyak berbaring di tempat tidur. Raffi berusaha keluar bermain di taman. Dia mendapat dosis yang lebih sedikit. Rizky terdiam begitu lama sehingga Sari mengira dia akan menyuruhnya pergi. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak didukanya. Dia duduk di kursi dan mulai menangis. Saya menghabiskan 3 miliar berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia. Dan kamu mengatakan kepada saya bahwa jawabannya ada di depan hidung saya sepanjang waktu. Sari mendekat dan berlutut di sisinya. Saya mungkin salah, tapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya.
Bagaimana caranya membawa anak-anak keluar dari rumah ini selama beberapa minggu? Jika mereka membaik, kita tahu ada sesuatu di lingkungan ini. Jika tidak membaik, kita kembali ke titik awal. Lalu kemana saya harus membawa mereka? Kemana saja? Hotel, rumah, sewaan, rumah keluarga, tempat mana saja yang tidak dibersihkan dengan produk itu. Rizky menghapus matanya dan menatap. Sari, kamu benar-benar percaya ini? Saya percaya bahwa ini layak untuk dicoba. Saat itu, pintu terbuka dan Dr. Hendra masuk diikuti oleh Buati. Rizky, saya datang begitu tahu Dika sudah pulang dari rumah sakit. Dokter itu berhenti, melihat Sari berlutut di sisi majikannya. Ada apa ini? Rizky berdiri, Sari mengajukan sebuah teori yang menarik. Teori Dr. Hendra tertawa. Pengasuh anak sekarang membuat diagnosis. Dia pikir anak-anak itu diracuni oleh produk pembersih yang digunakan di rumah ini. Keheningan yang menyusul begitu terasa berat. Dr. Hendra menatap dari Rizky ke Sari. Ekspresinya berubah dari ketidakpercayaan menjadi kemarahan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu akan percaya kepada seorang wanita yang mungkin bahkan tidak tamat SMA dibandingkan saya yang sudah belajar kedokteran selama 8 tahun. Sari berdiri. Saya tamat SMA, dok, dan saya juga mengikuti kursus P3K, perawatan anak, dan keselamatan lingkungan. Saya bukan dokter, tapi saya tahu cara mengenali ketika ada sesuatu yang salah. Dan apa yang sebenarnya salah menurut pendapat profesional kamu? Produk Formula Clean Pro mengandung glutaraldehida. Ini adalah desinfektan industri yang seharusnya tidak digunakan di lingkungan rumah tangga, apalagi di kamar anak-anak. Paparan jangka panjang menyebabkan kelelahan, nyeri otot, masalah neurologis, dan kejang. Tepat seperti gejala-gejala yang dialami Dika dan Raffi. Dr. Hendra tertawa lagi, tapi ada sesuatu yang gugup dalam tawanya. Sekarang, Rizek, saya mohon kamu tidak menganggap serius hal ini. Wanita ini jelas melampaui batasnya. Kalau begitu, buktikan bahwa saya salah, kata Sari, menatap dokter itu. Lakukan tes toksikologi khusus untuk glutardehida. Jika hasilnya negatif, saya akan pergi dan tidak pernah menyebutnya lagi. Saya tidak akan membuang sumber daya untuk teori konspirasi dari seorang pembantu rumah tangga. Jadi Bapak takut menemukan bahwa saya benar. Wajah Dr. Hendra memerah. Berani sekali kamu. Cukup. Suara Rizky memotong udara. Dr. Hendra, saya ingin kamu melakukan tes yang diminta Sari. Rizky, ini tidak masuk akal. Saya yang membayar, saya yang memutuskan apa yang masuk akal atau tidak setelah semua yang telah saya lakukan untuk kamu dan anak-anakmu. Kamu akan percaya kepada wanita ini. Rizky mendekati dokter itu. Hendra, kamu adalah dokter yang sangat baik, tapi dalam lebih dari setahun kamu tidak bisa menemukan apa yang diderita anak-anak. Sari baru beberapa minggu di sini dan sudah punya teori yang masuk akal. Jika dia salah, tidak ada yang dirugikan. Jika dia benar, anak-anakku akhirnya bisa sembuh. Dr. Hendra menatap dari Rizky ke Sari. Kemarahannya hampir terasa seperti panas yang memancar dari tubuhnya. Baiklah, saya akan melakukan tesnya. Tapi ketika hasilnya negatif, saya ingin wanita ini keluar dari rumah ini. Jika hasilnya negatif, saya sendiri yang akan membereskan koper saya, kata Sari. Bagus, kita punya kesepakatan. Dokter itu keluar membanting pintu. Buati yang sudah diam sepanjang perdebatan itu menatap Sari dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Saya harap kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan, Mbak. Saya juga berharap. Begitu Buati. Ketika tinggal berdua, Rizky berbalik ke Sari. Kamu yakin dengan ini? Tidak. Tapi saya yakin kita perlu mencoba sesuatu yang berbeda. Metode-metode tradisional tidak berhasil. Dan jika kamu salah, maka saya akan pergi dan kamu terus mencari jawaban.
Dan jika kamu benar, Sari berpikir sejenak. Jika saya benar, anak-anak kamu akan sembuh dan kamu harus menerima bahwa kadang jawaban-jawaban terpenting datang dari orang yang paling tidak kita duga. Rizky menatapnya lama dan Sari melihat sesuatu di matanya yang belum pernah dilihatnya. Sebelumnya, harapan rapuh, gemetar, tapi nyata. Terima kasih Sari karena tidak menyerah. Saya tidak pernah menyerah pada anak-anak yang membutuhkan saya. Malam itu, Sari pergi ke kamar anak-anak untuk mengucapkan selamat malam. Dika sedang berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sementara Raffi bermain dengan beberapa mobil-mobilan di lantai. Hai, anak-anak, saya datang untuk bilang selamat malam. Raffi mendongak. Sari, ayah bilang kita mau pergi liburan. Mungkin ayah masih memutuskan. Kemana? Belum tahu, tapi pasti seru. Dika berbalik di tempat tidur dan menatapnya. Aku tidak mau pergi. Kenapa sayang? Karena ini adalah rumah ibu. Kalau kita pergi, ibu tidak akan tahu di mana kita. Sari merasakan hatinya sesak. 5 tahun usianya dan anak itu masih menunggu ibunya kembali. Dika, ibumu selalu tahu di mana kamu berada. Kemanapun kamu pergi, bagaimana caranya? Karena beliau tinggal di sini. Sari menyentuh dadanya sendiri, tepat di jantungnya. Dan hati itu ikut bersamamu kemanapun kamu pergi. Dika terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. Kamu pikir ibu bahagia? Saya pikir beliau sangat bangga dengan kamu dan kakakmu. Dan saya pikir beliau ingin kalian sehat. Kita tidak sehat, aku tahu. Tapi kita akan sembuh. Janji Sari ragu. Dia tidak ingin membuat janji yang tidak bisa ditepatinya. Tapi, menatap anak yang rapuh itu. Begitu kecil di tempat tidur yang besar, dia tidak bisa menahan diri. Aku janji akan melakukan semua yang bisa kulakukan agar kalian sembuh. Dan itu adalah janji yang dia berniat penuhi. Apapun yang harus dibayar. 2 hari berikutnya sangat menegangkan. Dr. Hendra sudah mengambil sampel darah dan urin anak-anak untuk tes toksikologi, tapi hasilnya membutuhkan waktu setidaknya 48 jam. Rizky sudah memutuskan untuk mengikuti sarannya dan menyewa villa pantai 2 jam dari kota. Rencananya adalah membawa anak-anak ke sana begitu hasilnya keluar, terlepas dari apa yang ditunjukkan. Sari setuju meskipun tesnya negatif, memindahkan anak-anak dari lingkungan. Itu bisa membantu. Pada malam kedua, penantian, Sari sedang di kamar. Anak-anak membantu Raffi menggambar. Sementara Dika beristirahat ketika Bu Wati muncul di pintu. Mbak Sari, saya perlu bicara dengan kamu. Secara pribadi, Sari mengikuti pengurus rumah tangga itu ke dapur di mana mereka menemukan privasi. Ada apa, Bu Wati? Wanita yang lebih tua itu ragu. Tangannya terjalin dengan gugup. Saya perlu memberitahumu sesuatu tentang produk pembersih itu. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa? Tentangnya. Sayalah yang memilih produk itu. 2 tahun lalu ketika Nadia meninggal, Pak Rizky terobsesi dengan kebersihan. Beliau ingin rumah ini bersih sempurna, disterilkan. Beliau bilang tidak mau ada lagi yang sakit. Dan kamu memilih desinfektan industri. Saya tidak tahu itu berbahaya. Bu Wati meneteskan air mata. Penjualnya bilang, itu yang paling kuat di pasaran bisa membunuh semua kuman. Saya pikir saya sedang melindungi anak-anak. Bu Wati, kamu tidak mungkin tahu, tapi saya seharusnya meneliti lebih dulu. Seharusnya membaca labelnya lebih teliti. Pengurus rumah tangga itu mulai menangis. Jika saya yang melakukan ini pada anak-anak itu, jika sayalah yang membuat mereka sakit. Sari meletakkan tangannya di bahu Bu Wati. Kamu sedang berusaha membantu. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tapi kamu tahu kamu melihat produk itu dan langsung tahu. Saya beruntung pernah bekerja di rumah sakit yang menggunakan glutaraldehida. Kalau bukan karena itu, saya tidak akan pernah mengenalinya. Bu Wati menghapus matanya. Jika tes membuktikan bahwa kamu benar,
Saya akan mengajukan pengunduran diri. Jangan lakukan itu. Anak-anak membutuhkan kamu. Rumah ini membutuhkan kamu. Bagaimana mereka bisa mempercayai saya setelah apa yang saya lakukan? Kamu tidak melakukan apapun dengan sengaja. Dan ketika kebenarannya terungkap, Pak, Rizky akan memahami itu. Buati menatapnya dengan ekspresi rasa syukur, bercampur rasa bersalah. Kenapa kamu begitu baik kepada saya? Saya sudah bersikap dingin padamu sejak kamu tiba. Sari tersenyum tipis. Karena saya tahu rasanya menanggung rasa bersalah dan saya tahu bahwa kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan informasi yang kita miliki. Kamu orang yang baik, Sari. Saya hanya berusaha membantu anak-anak ini. Ketika Sari kembali ke kamar si kembar, dia menemukan Rizky duduk di antara dua tempat tidur, membacakan cerita untuk anak-anak. Itu adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seorang ayah yang mendedikasikan waktu eksklusif untuk anak-anaknya. Suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Anak-anak menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia berdiri di pintu, mengamati, merasakan gelombang emosi. Ada sesuatu yang sangat indah dalam pemandangan itu. Sesuatu yang menunjukkan sosok manusia di balik pengusaha itu. Rizky mendongak dan melihatnya. Sari mau bergabung dengan kami. Saya tidak mau mengganggu. Kamu tidak mengganggu. Saya sedang membacakan bagian favorit mereka tentang pangeran yang menyelamatkan putri. Raffi menatap Sari dengan antusias. Kamu suka cerita? Suka sekali. Kalau begitu duduk di sini, dia menepuk-nepuk ruang di sebelahnya di tempat tidur. Sari duduk dan Rizky melanjutkan cerita. Itu adalah dongeng, klasik penuh petualangan dan akhir yang bahagia. Tapi sambil mendengarkan, Sari berpikir bahwa kisah nyata anak-anak itu belum menemukan akhir bahagianya. Hasil tes tiba pada suatu pagi di hari Kamis dan mengubah segalanya. Sari sedang di dapur minum teh ketika Rizky masuk dengan ekspresi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu adalah campuran kelegaan, kemarahan, dan sesuatu yang menyerupai rasa hormat yang mendalam. Tesnya positif, katanya. Suaranya hampir berbisik. Glutaraldehida, kadarnya tinggi dalam darah kedua anak. Dika memiliki konsentrasi 3 kali lebih tinggi dari Raffi. Sari merasakan lututnya melemah. Dia benar. Apa artinya? Ini? Artinya kamu telah menyelamatkan nyawa anak-anakku. Dr. Hendra muncul di pintu dapur dan ekspresinya sulit dibaca. Rizky, kita perlu bicara tentang hasil ini. Apa yang perlu dibicarakan? Sari benar secara teknis. Ya, tapi saya tidak pernah bisa memprediksi ini. Glutaraldehida bukan sesuatu yang dicari dalam pemeriksaan rutin. Dan kenapa kamu tidak menyelidikinya ketika Sari menyarankannya? Karena itu teori yang tidak masuk akal datang dari seseorang tanpa kualifikasi medis. Dr. Hendra meninggikan suaranya. Saya punya 25 tahun pengalaman. Rizky melangkah ke arah dokter itu. Pengasuh anak ini melakukan dalam 2 minggu apa yang tidak bisa kamu lakukan dalam lebih dari setahun. Dia hanya beruntung, tidak lebih dari itu. Beruntung, suara Sari, rendah tapi tegas. Bapak menyebut keberuntungan ketika seseorang memperhatikan detail-detail yang diabaikan orang lain. Dr. Hendra menatapnya dengan penuh penghinaan. Kamu adalah pembantu yang beruntung. Itu tidak menjadikanmu dokter. Saya tidak pernah bilang saya dokter. Saya hanya bilang ada yang salah dan memang benar. Ada. Rizky memposisikan dirinya di antara keduanya. Dr. Hendra, terima kasih atas jasamu. Tapi saya rasa kami tidak lagi membutuhkannya. Kamu memecat saya. Saya katakan bahwa kami akan mencari profesional lain. Wajah Dr. Hendra memerah karena marah. Kamu akan menyesal, Rizky. Tidak perlu. Saya punya seseorang yang benar-benar peduli dengan mereka. Dr. Hendra keluar sambil
membanting pintu-pintu. Rizky mendekati. Sari, kamu akan tetap di sini bukan sebagai pengasuh anak. Sebagai apa? Sebagai bagian dari keluarga ini. Sebagai seseorang yang ingin saya hadirkan dalam kehidupan anak-anakku untuk waktu yang lama. Sebelum dia bisa menjawab, terdengar keributan di lantai atas. Suara Buati memanggil dan kemudian sebuah teriakan. Pak Rizky, ini Dika. Dia tidak merespons. Keduanya berlari, naik tangga. Di kamar anak-anak, Dika berbaring di tempat tidur. Matanya terbuka tapi terpaku pada sesuatu yang tidak ada. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Saya masuk untuk membangunkan. Mereka dan dia sudah begini, tidak merespons apapun. Sari menyentuh dahi. Anak itu terasa dingin dan lembab. Dika, kamu bisa mendengar saya? Tidak ada respons. Hubungi ambulans. Sari berkata kepada Rizky. Sekarang ada apa dengan dia? Mungkin reaksi terhadap glutardehida. Mungkin gejala putus zat. Kita butuh rumah sakit. Raffi sudah terjaga, meringkuk di sudut tempat tidurnya. Matanya penuh teror. Ada apa? Dengan Dika? Kenapa dia tidak bicara? Dia akan baik-baik saja, sayang. Ayah sedang memanggil bantuan. Rizky ada di telepon. Suaranya mendesak. Sari menahan tangannya di dahi Dika, berbicara kepadanya dengan suara pelan. Dika, saya tahu kamu ada di dalam sana. Kamu kuat, sayang. Menit-menit terasa seperti berjam-jam. Raffi berpegangan pada kaki. Sari gemetar. Buati berdoa dalam diam. Mereka bilang 10 menit. Rizky bergumam, masih sempat. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau saya kehilangan dia juga? Sari memegang bahu Rizky. Kamu tidak akan kehilangannya, Dika kuat. Dan sekarang kita tahu apa yang salah. Kamu tidak mengerti. Ketika Nat meninggal, saya berjanji akan merawat mereka, bahwa saya tidak akan pernah membiarkan hal buruk terjadi. Rizky, kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Menghabiskan banyak uang, berkonsultasi dengan spesialis. Kamu tidak bisa memprediksi ini. Saya beruntung punya pengalaman yang tepat di saat yang tepat. Ambulans tiba dalam 8 menit. Para medis masuk berlari memindahkan Dika ke brankar. Dia suyokkan salah seorang. Dari mereka berkata, kita harus pergi. Sekarang Rizky ingin ikut, tapi Sari menahannya. Tetap di sini dengan Raffi. Dia butuh kamu. Tapi Dika, saya yang akan menemaninya sampai kamu tiba. Sari naik ke ambulans, sementara pintunya ditutup. Apakah ibu-ibunya? Seorang paramedis bertanya. Saya pengasuh anaknya. Apa yang terjadi? Keracunan, glutaraldehida, paparan jangka panjang. Tes membenarkannya tadi pagi. Selama perjalanan, Sari menggenggam tangan Dika. Anak itu masih tidak bergerak, tapi dia merasakan denyut nadi yang lemah. Kamu akan baik-baik saja, sayang. Sari ada di sini di rumah sakit. Dika dibawa ke IU anak. Sari ditahan di pintu dan duduk di kursi plastik, membiarkan air matanya mengalir. Rizky tiba 20 menit kemudian dengan Raffi di pelukannya. Bagaimana keadaannya? Tidak tahu. Mereka membawanya ke ICU. Raffi mengulurkan tangannya ke Sari. Dika mau mati tidak sayang, kamu janji. Sari menatap Rizky yang matanya penuh air mata. Saya janji. Para dokter sedang melakukan semua yang mereka bisa. Mereka menunggu 2 jam. Buati berdoa, Rizky mondar-mandir. Sari menggendong Raffi sambil menyanyikan lagu pelan. Ketika dokter perempuan itu muncul, semua orang berdiri. Keluarga Rizky, saya ayahnya. Bagaimana keadaan anak saya? Dika mengalami krisis putus zat yang parah. Ketika tubuh terpapar racun dalam waktu lama lalu racun itu dihilangkan, bisa terjadi reaksi yang merugikan. Tubuh sudah menyesuaikan diri dengan kehadiran zat itu, tapi dia akan baik-baik saja. Kami sudah menstabilkannya. Sekarang tinggal soal waktu. Kami perlu melakukan detoksifikasi bertahap. Berapa?
Lama, berminggu-minggu mungkin, berbulan-bulan, tapi kabar baiknya, sekarang kita tahu apa yang sedang kita tangani. Rizky menghela napas panjang. Boleh saya melihatnya? Boleh. Tapi hanya satu pengunjung dalam satu waktu. Rizky menatap Sari. Kamu yang duluan masuk. Rizky, dia anak kamu dan kamu yang menyelamatkan nyawanya. Pergilah, Sari. Masuk ke Icu dengan jantung berdegup kencang. Dika ada di tempat tidur kecil, dikelilingi peralatan, tapi matanya terbuka dan ketika melihat Sari ada sesuatu yang bergerak dalam ekspresinya. Sari suaranya lemah hampir berbisik. Hai, sayang, bagaimana keadaanmu? Capet saya. Di mana? Di rumah sakit. Kamu tidak enak badan, tapi para dokter sedang merawatmu. Aku mimpi ketemu ibu. Sari merasakan dadanya sesak. Apa yang beliau katakan? Beliau bilang, aku akan baik-baik saja, bahwa ada orang baru yang merawat aku. Sekarang Sari tidak bisa menahan air matanya. Kamu akan baik-baik saja, Dika. Saya janji kamu orang barunya. Iya, jadi ibu benar. Dika memejamkan matanya dengan kelelahan, tapi ada senyuman kecil di bibirnya. Dan Sari tahu pada saat itu bahwa tidak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Dia telah menemukan tempatnya dalam keluarga itu. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah roller coaster emosi. Dika menghabiskan 10 hari di Icu sebelum dipindahkan ke kamar biasa. Para dokter memantau kadar darahnya setiap hari, menyesuaikan perawatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Detoksifikasinya lambat, tapi berhasil. Raffi mengunjungi saudaranya setiap hari setelah pulang sekolah. Rizky sudah merekrut guru les agar dia tidak ketinggalan pelajaran, tapi bersih, keras, agar anak itu bisa melihat Dika kapan dia mau. Hai Dika, aku bawa gambar buat kamu. Raffi menunjukkan selembar kertas berwarna-warni di mana dia telah menggambar 2 anak laki-laki bergandengan tangan, sebuah rumah, dan sosok perempuan di samping mereka. Siapa ini? Dika bertanya, menunjuk ke sosok wanita itu. Itu Sari. Dia keluarga kita sekarang. Sari yang berdiri di pintu merasakan hatinya sesak. Kenapa kamu menggambar dia? Karena dia merawat kita dan ayah sangat menyukainya. Dika menatap Sari dengan mata besar yang serius. Kamu suka sama ayah? Pertanyaan itu begitu langsung, begitu khas anak berusia 5 tahun, sehingga Sari tidak bisa langsung menjawab, saya sangat menyukai ayahmu dan sangat menyukai kalian berdua. Dan dia suka sama kamu? Sepertinya iya. Dika tampak puas dengan jawabannya. Ibu juga pasti suka sama kamu. Beliau suka dengan orang-orang yang baik. Rizky muncul di pintu saat itu membawa kantong buah-buahan. Kalian sedang bicara apa tentang kamu dan Sari? Raffi berkata dengan polos. Dika tanya, apakah kalian saling menyukai? Rizky menatap Sari dan ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat jantung Sari berdetak lebih cepat. Dan apa jawaban Sari? Dia bilang suka sama ayah dan ayah suka sama dia. Keheningan yang menyusul hanya berlangsung beberapa detik, tapi terasa seperti selamanya. Lalu Rizky tersenyum, senyuman sungguh-sungguh yang mengubah ekspresinya sepenuhnya. Sangat suka dia menyelamatkan nyawa kalian. Jadi dia boleh jadi ibu baru kita. Raffi bertanya. Sari tersipu merah. Apa? Kita tidak punya ibu dan kamu merawat kita seperti ibu? Dika mengangguk. Aku rasa itu ide yang bagus. Rizky mendekati Sari yang sudah sangat salah tingkah. Sepertinya anak-anak saya sudah memutuskan. Rizky, mereka anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Anak-anak biasanya melihat hal-hal lebih jelas dari orang dewasa. Dia menggenggam tangannya. Bagaimana kalau aku bilang aku setuju dengan mereka? Sari merasa sesak napas. Apa maksudmu? Aku bilang bahwa dalam beberapa minggu terakhir kamu telah menjadi orang yang paling penting dalam kehidupan anak-anakku. Dan jujur saja, dalam hidupku juga kamu memberi harapan ketika aku sudah kehilangan segalanya. Kamu menyelamatkan
anak-anakku ketika tidak ada orang lain yang bisa. Dan kamu mengingatkanku bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Rizek, ini terlalu cepat memang. Tapi setelah kehilangan Nadia, aku belajar bahwa hidup terlalu singkat untuk menunggu. Aku tidak memintamu untuk menikah denganku besok. Aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan untuk mempertimbangkan kemungkinan menjadi bagian dari keluarga ini dengan sungguh-sungguh. Sari menatap kedua anak itu di tempat tidur yang mengamati adegan itu dengan mata penuh rasa ingin, tahu, dan harapan. Menatap Rizky yang memandangnya dengan kerentanan yang belum pernah dilihatnya pada dirinya dan memikirkan semua yang telah terjadi sejak dia turun dari bus itu dengan koper lusuh menatap sebuah villa yang tampak seperti dari dunia lain. Ya, katanya. Ya, aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Raffi melompat dari kursinya. Dia bilang, ya ayah, dia. Bilangnya. Dika tersenyum, senyuman, sungguh-sungguh pertama yang dilihat Sari dalam berminggu-minggu. Sekarang, kita benar-benar keluarga. Rizky memeluk Sari dan pada saat itu di kamar rumah, sakit dengan dua anak yang sakit tapi dalam masa pemulihan sesuatu yang baru dimulai. Ini belum akhir yang bahagia. Belum. Masih ada jalan panjang di depan. Banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi ini adalah sebuah awal. Dan kadang, sebuah awal adalah semua yang dibutuhkan. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Sari dan Rizky duduk di ruang tunggu rumah sakit berdampingan. Kamu tahu ini tidak akan mudah, kan? Kata Sari, masih ada perjalanan panjang. Jika butuh perawatan berbulan-bulan, Raffi juga akan butuh pendampingan. Dan aku bukan dokter. Aku tahu, tapi kamu lebih dari apa yang bisa dilakukan. Dokter manapun untuk mereka. Rizky menggenggam tangannya. Kamu melihat mereka dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai pasien atau masalah yang harus diselesaikan. Kamu melihat mereka sebagai anak-anak yang butuh kasih, sayang. Mereka berhak mendapatkan semua kasih sayang di dunia ini, dan kamu juga berhak untuk dicintai Sari. Dia menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki villa itu, dia merasa tidak perlu lagi membuktikan dirinya, tidak perlu lagi berjuang melawan ketidakpercayaan dan prasangka bahwa dia telah menemukan tempat di mana dia dihargai karena dirinya sendiri, bukan karena apa yang dimiliki atau tidak dimilikinya. Terima kasih, dia berbisik, karena percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang percaya. Akulah yang berterima kasih karena kamu tidak menyerah ketika pergi adalah pilihan yang lebih mudah. Aku tidak pernah menyerah pada anak-anak yang membutuhkanku, dan aku tidak akan mulai dengan anak-anakmu. Rizky menciumnya dengan lembut. Sebuah ciuman yang menjanjikan masa depan, sebuah keluarga, sebuah kehidupan baru. Dan sementara malam berlalu dan rumah sakit terus berjalan dengan ritme senyapnya dari monitor dan langkah-langkah tergesa. Sari menyadari bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia masuk ke rumah itu sebagai pengasuh yang putus asa, mencari pekerjaan dan akan pergi sebagai bagian dari sebuah keluarga. Bu Wati, benar. Dia telah menatap anak-anak itu dengan cara yang benar dan mereka tanpa disadari telah menatapnya juga. Jalan ke depan akan sulit. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari tidak menghadapinya sendirian. 6 bulan. Kemudian, villa keluarga Rizky tidak bisa dikenali lagi. Bukan secara fisik, dinding-dindingnya masih bermar, taman-tamannya masih terawat sempurna, lukisan-lukisan mahal masih tergantung di dinding. Tapi suasananya benar-benar berbeda. Di mana dulu ada keheningan dan kesedihan, kini ada tawa. Di mana dulu ada ketakutan dan keputusasaan, kini ada harapan dan kegembiraan. Dika dan Rai sudah pulih sepenuhnya. Perawatannya berhasil, detoksifikasi berjalan sukses, dan anak-anak itu telah kembali menjadi apa yang seharusnya mereka jadi. Sepanjang waktu, anak-anak yang sehat, penuh energi, penuh kehidupan.
Sari mengamati mereka bermain di taman sambil minum teh di teras. Mereka berlarian, mengejar bola, berteriak dan tertawa. Rizky muncul di belakangnya. Betapa segalanya telah berubah. 6 bulan lalu, aku turun dari bus dengan koper lusuh. Dan sekarang kamu adalah bagian dari keluarga ini. Sari tersenyum. Kamu yakin ingin melakukan ini? Lebih yakin dari apapun yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Hari ini adalah harinya. Setelah 6 bulan berpacaran, malam-malam berbicara tentang masa depan. Akhir pekan bersama keluarga, Rizky telah melamar Sari. Dia menerimanya tanpa ragu. Upacara akad nikah akan sederhana. Hanya keluarga dan teman dekat di taman villa. Sari tidak menginginkan sesuatu yang mewah. Setelah seumur hidup penuh kesulitan, dia telah belajar untuk menghargai hal-hal sederhana. Sari, Raffi berlari mendekatinya, memegang sesuatu di tangannya. Lihat, apa yang aku temukan. Itu adalah sekuntum bunga dari taman. Sekuntum melati putih yang telah dia petik dengan hati-hati. Ini buat kamu, biar kamu makin cantik di hari pernikahan. Sari merasakan matanya berkaca-kaca. Terima kasih sayang, ini bunga terindah yang pernah aku terima. Dika datang menyusul di belakang kakaknya. Aku juga mau kasih sesuatu buat kamu, tapi aku tidak menemukan apapun yang bagus. Kamu ada di sini, sehat dan bahagia. Itu sudah menjadi hadiah terbaik yang bisa aku terima. Tapi itu bukan hadiah, sungguhan. Tentu saja itu hadiah. Itu hadiah yang paling penting. Rizky mengamati adegan itu dengan senyuman. Anak-anak, kenapa kalian tidak pergi? Berdandan, upacara dimulai 1 jam lagi. Baik ayah, keduanya berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sari dan Riz. Berdua kembali. Mereka menyukaimu, kata Rizky. Kadang aku pikir mereka lebih suka kamu daripada aku. Itu tidak benar. Mereka mencintaimu, tapi kamu menyelamatkan nyawa mereka. Kamu adalah orang yang melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Itu menciptakan ikatan yang istimewa. Siapa saja pasti akan melakukan hal yang sama. Tidak semua orang. Kamu melakukannya karena itulah dirimu, karena kamu benar-benar peduli, karena kamu tidak membiarkan prasangka atau ketakutan menghalangimu untuk melakukan hal yang benar. Sari memikirkan Dr. Hendra tentang penghinaan yang dia perlakukan padanya, tentang bagaimana dia membuang ide-idenya hanya karena dia tidak memiliki gelar kedokteran, memikirkan semua kali dalam hidupnya dia diremehkan karena latar belakangnya yang sederhana. Tahu apa yang aku pelajari dari semua ini? Apa? Bahwa jawaban-jawaban terpenting tidak selalu datang dari orang yang kita harapkan, kadang datang dari orang yang paling tidak kita bayangkan, dan bahwa mendengarkan itu berharga meskipun orang yang berbicara tidak memiliki kredensial yang tepat. Rizky memeluknya. Aku akan berusaha selalu mengingat itu. Upacara akad nikah dilangsungkan saat matahari terbenam, dengan taman yang diterangi ratusan lilin. Sari mengenakan kebaya putih sederhana yang dia pilih sendiri. Rizky mengenakan baju koko putih dan celana panjang gelap karena dia tahu Sari lebih suka penampilan yang tidak terlalu formal. Buati ada di baris terdepan, menangis deras. Dalam beberapa bulan terakhir dia dan Sari telah menjadi sahabat yang tak terduga. Pengurus rumah tangga itu tidak pernah sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri atas produk pembersih itu. Tapi Sari telah membantunya memahami bahwa kesalahan tidak mendefinisikan seseorang. Dika dan Raffi menjadi saksi kecil. Mereka membawa cincin di atas bantal bludru, serius dan penuh konsentrasi. Seolah ini adalah misi terpenting dalam hidup mereka. Apakah kamu siap? Tanya penghulu kepada Sari. Lebih siap dari sebelumnya, ijab kabul pun diucapkan. Sederhana dan tulus tanpa hiasan yang tidak perlu. Rizky berjanji untuk mencintai dan merawat Sari seumur hidupnya. Sari berjanji untuk mencintai
dan merawat Rizky dan anak-anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Apakah kamu menerima Rizky sebagai suamimu? Saya terima. Apakah kamu menerima Sari sebagai istrimu? Saya terima. Dengan ini, akad nikah kalian sah. Ciumannya lembut, penuh janji. Anak-anak bertepuk tangan dan berteriak. Bu Ati menangis lebih deras lagi dan Sari untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa bahwa dia berada tepat di tempat seharusnya dia berada. Pesta berlanjut hingga larut malam, tapi Sari keluar pada suatu saat untuk sendirian di taman. Dia butuh sejenak untuk menyerap semua yang telah terjadi. Boleh aku bergabung denganmu? Itu Dika masih mengenakan baju koko, kecilnya sebagai saksi. Matanya lelah, tapi lebih bersinar. Tentu saja sayang. Ayo duduk bersamaku. Dia duduk nyaman di sebelahnya di bangku taman. Sari, boleh? Aku tanya sesuatu. Boleh. Sekarang kamu sudah menikah dengan ayah. Apakah kamu benar-benar ibuku? Sari merasakan hatinya sesak. Itu adalah pertanyaan yang dia tahu akan datang, tapi tidak menyangka secepat ini. Aku tidak akan pernah menggantikan ibumu yang sebenarnya, karena dia akan selalu menjadi ibumu dan kamu akan selalu bisa mencintai beliau dan mengingatnya. Tapi, kamu merawat kita persis seperti seorang ibu. Iya, dan aku mencintai kamu dan Raffi seperti anak-anakku sendiri. Tapi, cinta bukan sebuah kompetisi. Kamu bisa mencintai Nadia dan mencintaiku juga. Hati punya ruang untuk semua orang. Dika berpikir sejenak. Jadi aku boleh memanggilmu ibu. Sari merasakan air. Mata mengalir di wajahnya. Kalau kamu mau, kamu boleh memanggilku apa saja yang kamu mau. Aku mau karena kamu sekarang ibuku. Ibu yang merawat kita di sini. Dia memeluknya dan Sari menggendongnya sekuat tenaga. Ibu sayang, kamu Dika sangat-sangat sayang. Aku juga sayang kamu, ibu. Raffi datang berlari. Kalian sedang apa? Dika sedang cerita rahasia. Rahasia apa? Dika menatap Sari dengan senyuman bahwa Sari sekarang adalah ibu kita. Raffi membelalakkan matanya. Benaran, aku boleh memanggilmu ibu juga boleh sayang. Raffi melompat ke pangkuan Sari. Aku selalu ingin punya ibu lagi. Rizky muncul di taman. Mungkin mencari mereka. Nah, ketemu kalian. Ada apa di sini? Ayah Sari adalah ibu kita sekarang. Raffi mengumumkan. Dia bilang kita boleh memanggilnya begitu. Rizky menatap Sari yang matanya penuh air mata tapi tersenyum. Benaran kalau kamu tidak keberatan. Keberatan Sari. Ini adalah semua yang selalu aku inginkan untuk mereka. Seorang ibu yang benar-benar mencintai mereka. Dia bergabung dengan mereka di bangku dan keempat orang itu berpelukan di bawah bintang-bintang. Sebuah keluarga yang tidak terduga yang dipersatukan oleh takdir. Tahu apa yang sedang aku pikirkan? Kata Sari setelah beberapa saat. Apa? Bahwa seharusnya ada cara untuk membantu keluarga-keluarga lain yang sedang melewati apa yang kalian alami. Anak-anak yang sakit, orang tua yang putus asa, dokter yang tidak bisa menemukan jawaban. Rizky menatapnya dengan tertarik. Apa yang ada di pikiranmu? Sebuah yayasan, semacam organisasi yang membantu menyelidiki kasus-kasus medis yang belum terpecahkan, terutama yang mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan. Itu akan luar biasa. Kita bisa menyebutnya yayasan kesempatan kedua. Karena kadang semua yang dibutuhkan sebuah keluarga adalah seseorang yang melihat masalah dari sudut yang berbeda. Aku suka itu dan aku punya sumber daya untuk mewujudkannya. Maukah kamu melakukan itu, Sari? Kamu menyelamatkan nyawa anak-anakku. Jika kamu ingin menyelamatkan nyawa anak-anak lain, aku akan melakukan semua yang ada dalam kekuasaanku untuk membantu. Dan begitulah pada malam pernikahan itu. Bukan hanya sebuah keluarga yang lahir, tapi sebuah misi, sebuah yayasan yang pada tahun-tahun berikutnya akan membantu ratusan keluarga menemukan
Jawaban yang tidak bisa diberikan oleh dokter-dokter konvensional. Sebuah organisasi yang menghargai pengamatan, yang cermat, pendengaran yang sabar, dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditakuti orang lain untuk ditanyakan. Sari menatap Rizky, Dika, Raffi, dan tahu bahwa ini baru saja dimulai. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, banyak keluarga yang harus dibantu, banyak anak-anak yang harus diselamatkan. Tapi dia tidak lagi sendirian. Dia sudah punya keluarga, sekarang sebuah keluarga yang mencintainya, yang menghormatinya, yang mempercayainya. Dan itu pada akhirnya adalah semua yang selalu dia inginkan. 2 tahun kemudian, Yayasan Kesempatan Kedua sudah membantu lebih dari 200 keluarga. Sari telah menjadi seorang pembela yang tak kenal lelah bagi pasien-pasien dengan diagnosis yang sulit. Dika dan Ri berusia 7 tahun, benar-benar sehat. Mereka bersekolah, seperti biasa, bermain, membuat keributan. Mimpi buruk penyakit itu terasa jauh. Pada suatu sore di hari Minggu, sementara keluarga sedang piknik di taman, Raffi berlari menghampiri dengan sebuah surat di tangannya. Ibu, ada surat buat kamu. Sari mengambil amplop itu dan langsung mengenali pengirimnya. Itu dari Ikatan Dokter Indonesia. Apa itu? Rizky bertanya. Tidak tahu, biarkan aku. Membukanya. Suratnya singkat tapi bermakna. Idi memberikan Sari sebuah sertifikasi kehormatan sebagai konsultan kesehatan lingkungan sebagai pengakuan atas karyanya yang pelopor dalam mengidentifikasi penyebab lingkungan dari penyakit-penyakit pada anak. Ini luar biasa, Sari. Aku tidak percaya. Dia menatap surat itu dengan tangan gemetar. Setelah semua yang Dr. Hendra katakan tentang kamu tidak punya kualifikasi, kamu sudah membuktikannya kepada dia, kepada semua orang. Dika mendekat dan menatap surat itu dengan penasaran. Apa artinya ini, Ibu? Artinya, orang-orang mengakui pekerjaan yang aku lakukan seperti penghargaan. Kurang, lebih begitu. Keren, kamu memang pantas mendapat penghargaan. Sari memeluk anak itu sambil memikirkan bagaimana semua ini dimulai. Sebuah surat PHK dari keluarga terakhir tempatnya bekerja. Sebuah lowongan mendesak di villa seorang jutawan. 2 anak yang sakit, yang tidak bisa disembuhkan siapapun. Dan kini sebuah keluarga, sebuah tujuan, sebuah pengakuan yang tidak pernah dia cari, tapi yang berarti segalanya. Tahu, apa yang paling aku cintai dari dirimu, kata Rizky. Bahwa kamu tidak pernah kehilangan kerendahan hatimu. Karena itulah diriku dan aku tidak akan lupakan. Dari mana aku berasal, anak-anak berlari bermain dan Rizky. Serta Sari duduk di rumput. Apakah kamu bahagia? Dia bertanya. Lebih bahagia dari yang pernah kubayangkan mungkin terjadi. Sungguh, Rizky, aku tumbuh tanpa keluarga. Kehilangan orang tuaku sejak dini dibesarkan oleh saudara yang memandangku sebagai beban. Bekerja seumur hidup merawat anak-anak orang lain, tahu bahwa aku tidak akan pernah punya anakku sendiri. Dan sekarang lihat, aku. Dia menunjuk ke arah anak-anak, ke villa, ke segalanya di sekitarnya. Aku punya 2 anak yang memanggilku ibu. Aku punya suami yang mencintai dan menghormati aku. Aku punya pekerjaan yang membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang. Bagaimana aku tidak bahagia? Rizky menciumnya dengan lembut. Kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini dan lebih banyak lagi. Malam itu setelah anak-anak tidur, Sari pergi ke teras dan menatap bintang-bintang. Dia memikirkan Nadia, wanita yang tidak pernah dia kenal, tapi kehadirannya masih terasa di villa itu. Memikirkan anak-anak yang dicintainya, seperti anaknya sendiri. Memikirkan semua keluarga yang telah dibantu oleh yayasan itu dan akan terus dibantu, dan memikirkan dirinya sendiri. Gadis miskin yang tumbuh percaya bahwa dia tidak akan pernah menjadi apapun selain seorang pembantu. Wanita yang telah menemukan
bahwa nilai seseorang tidak diukur dari ijazah atau posisi sosial, tapi dari kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain dan dari keberanian untuk bertindak ketika orang lain menyerah. Rizky muncul di sisinya sedang apa kamu pikirkan tentang bagaimana satu pertanyaan bisa mengubah segalanya. Pertanyaan apa yang aku ajukan kepada Dr. Hendra tentang produk pembersih terasa begitu sederhana, begitu jelas. Tapi itulah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan orang lain. Kadang pertanyaan-pertanyaan sederhana adalah yang paling kuat. Ya, kadang memang begitu. Mereka terdiam sejenak menikmati malam. Sari berkata, "Ya, terima kasih. Untuk apa? Untuk segalanya. Untuk anak-anakku, untuk hidupku, untuk menunjukkan padaku bahwa masih ada orang-orang baik di dunia." Sari tersenyum, "Terima kasih kepadamu karena telah memberiku sebuah keluarga." Dan sementara bintang-bintang bersinar di atas mereka, Sari tahu bahwa dia telah menemukan tempatnya di dunia bukan sebagai pengasuh yang masuk melalui pintu belakang, tapi sebagai wanita yang menyelamatkan seluruh keluarga hanya dengan keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Sang jutawan telah membayar kekayaan untuk menyembuhkan anak-anaknya, tapi obatnya datang secara cuma-cuma. Ditawarkan oleh seseorang yang tidak punya apa-apa selain mata yang jeli dan hati yang bersedia untuk melihat. Dan itulah pada akhirnya pelajaran terbesar dari semuanya. Jika kisah ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tinggalkan sebuah komentar. Kadang mengakui apa yang kita rasakan sudah mengubah lebih banyak dari yang kita bayangkan. Komentarmu bisa membantu seseorang yang hari ini sedang berdiam diri. Ya,